Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidatus Safariniyah. Di hari ini kita masuk di bab yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, al-babul awal, bab yang pertama, fi ma'rifatillah, tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau akan jelaskan apa pentingnya bab ini di bait yang beliau ucapkan. Kata beliau, awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatul ilahi bitasdidi. Awal wajib atas hamba ma'rifatul ilah, mengenal Allah, bitasdid, dengan benar. Dengan benar. Ini awal wajib. Tidak diragukan, ini awal wajib. Karena ini adalah pokok tujuan kita hidup di dunia ini. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa beribadah kalau kita tidak kenal. Kita tidak mengenal apa hak-hak yang harus kita penuhi. Apa kewajiban yang harus kita lakukan. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sejalan dengan Al-Quran yang beliau katakan ini. Demikian pula hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena awal wajib adalah bertauhid. Memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Mu'adz ibn Jabal ditanya oleh Nabi SAW, atadri mahakullahi alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, hakullahi alal ibad ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah terhadap hamba, mereka beribadah kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini tidak bisa muncul kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar. Ucapan beliau dengan benar, karena di sana ada orang yang sudah berubah fitrahnya. Sudah berubah fitrahnya. Yang dia diciptakan di atas itu. Dilahirkan di atas fitrah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi diubah oleh orang tuanya. Diubah oleh lingkungannya. Pada dasarnya kita semua lahir mengenal Allah. Karena dalam perut kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Rob kalian? Kita jawab di perut, bala, iya. Tapi ketika kita keluar, diubah oleh orang tua, lingkungan, pendidikan, kadang berubah. Makanya beliau katakan bitasdid, mengenal Allah dengan benar.
Duduk. Kenapa lambat? Saya sudah lama tetap juga lambat. Masa sholat tahiyat masjid baru saya masuk. Bam Sapri, jangan diulangi. Jadi setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Dalil kita maklumi. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Mengenal Allah sebagai Rabbnya. Fa'abuahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasara. Sehingga ketika menjadi Yahudi menyembah Uzair. Menjadi Nasara menyembah Isa. Menyembah Maryam. Kedua orang tuanya lah menjadikannya dia majusi. Sehingga dia menyembah Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Jadi dia menyembah Allah karena orang tuanya. Menyembah Allah karena, menyembah selain Allah karena orang tuanya. Pada dasarnya dia adalah berada di fitrah. Sebaliknya orang lahir di atas orang tuanya yang bertauhid, maka dia akan bertauhid. Maka dia akan bertauhid. Atau orang tuanya bagus tapi nanti lingkungan lah membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada syariat hijrah. Meninggalkan tempat yang tidak bagus ke tempat yang bagus. Karena lingkungan berpengaruh. Lingkungan itu berpengaruh. Maka harus kita mengenal Allah dengan benar. Ini yang beliau katakan. Ini adalah awal wajib. Kita mengenal Allah dengan benar. Beliau akan sebutkan beberapa saja. Terkait dengan nama dan sifat Allah yang harus kita kenal. Beliau berkata, bi'annahu wahid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tunggal, maha esa. Tidak ada duanya. Dalil kita maklum ya. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha esa. Maha tunggal. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Karena kita bersaksi, la ilaha illallah. Tidak ada sama sekali ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Jadi satu. Berkata penyair Labid, ala kullu syai'in ma qalallahu batila. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah itu batil. Karena yang hak cuman Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah maha satu. La nadir lah. Tidak ada nadir. Tidak ada yang semisal dengannya. Itu dalilnya semua ini surat Al-Ikhlas. Iya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sekufu, sebanding, setara dengannya. Kenapa? Di ayat sebelumnya. Lam yalid. Allah tidak beranak. Karena kalau beranak berarti ada yang mirip dengan Allah. Allah tidak beranak. Sehingga tidak ada nadir baginya. Walam yulad. Tidak pula diperanakan. Karena kalau diperanakan berarti ada bapaknya. Ada yang mirip dengannya. Tidak ada. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Paham kan? Wala shibhun. Wala shibhun. Bisa dibaca wala shibha. Bisa shibhun karena berulang lanya. Tidak ada yang serupa dengannya. Cuman takbir dengan shibh ini dikritik oleh para ulama seharusnya pakai lamitla. Sesuai dengan Quran.
sesuai dengan lafaz Quran. Dalilnya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala wazir, tidak ada wazir. Allah tidak butuh wazir, penolong. Wazir itu menteri. Wazir artinya apa? Menteri. Seperti ucapan Nabi Musa. Ya, jadikanlah dari keluargaku wazir. Iya. Allah tidak punya penolong. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Inilah Allah yang harus kita kenal. Maha tunggal. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang mirip dengannya. Tidak ada, Allah tidak punya wazir. Ada kadang orang yang bertanya, terus malaikat gimana? Karena Allah maha mampu atas segalanya. Kok ada malaikat yang menyebarkan benih supaya tumbuh, yang menurunkan hujan? Ya kan? Ia mengatur kita semuanya. Kenapa? Itu bukan yang membantu Allah. Itu untuk menampakkan bahwa Allah penguasa. Semuanya tunduk di bawah kekuasaannya. Jangankan kita, malaikat pun tunduk kepada kekuasaan itu untuk menampakkan bahwa Allah berkuasa. Allah itu maha mampu untuk mengatur segalanya. Iya. Sifatuhu kadatihi qadimah. Asma'uhu thabitatun azimah. Ini yang harus kita kenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatuhu kadatihi qadimah. Sifatnya sama dengan zatnya. Qadimah. Terus menerus Allah bersifat dengannya. Iya. Karena kenapa beliau katakan seperti ini? Karena kaidahnya al-kalamu fi as-sifat kal-kalam fi dzat. Kalau kita berbicara tentang sifat Allah, sama dengan berbicara tentang zatnya Allah. Sama. Artinya gini, kalau kita mengakui bahwa zat Allah itu maha besar, maha agung, maha mulia, tidak sama dengan zatnya makhluk, maka sifatnya Allah juga seperti itu. Sifatnya sifat agung, besar, mulia, tidak sama dengan makhluk. Antum harus tahu itu pembicaraan. Ini belum singgungkan di sana ada orang menetapkan zat Allah tidak ada semisalnya, tapi kalau ada sifat dia tolak. Bahkan dia ta'win atau ada juga yang menyerupakan dengan makhluk. Enggak. Ketika kita katakan zat Allah itu tidak sama dengan makhluk, maka sifatnya sama dengan zatnya. Paham ini? Tidak boleh kita bedakan. Ketika kita katakan Allah punya tangan, itu sifat namanya. Tangan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak sama dengan sifatnya makhluk. Karena zatnya tidak sama dengan makhluk. Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Asma'uhu thabitatun azimah. Nama-namanya itu tetap untuk Allah dan agung. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'u al-husna. Hanya milik Allah. Sifat-sifat yang, nama-nama yang indah. Al-husna, kata para ulama, goyatu al-husn. Yang berada di atas puncak keindahan. Tidak ada lagi di atasnya. Tidak ada lagi di atasnya. Iya. Asma'uhu thabitatun azimah. Namanya itu tetap untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah nama-nama yang agung. Nama-nama yang agung. Ini yang beliau katakan. Kemudian beliau tegaskan berikutnya. Walakinnaha fil haqqi tauqifiyah
lana bida adillatun lana bida adillatun wafiyah lakinnaha fil haqqi tauqifiyah lana bida adillatun wafiyah. Masya Allah. Ini kaidah dalam asma Allahi wa sifatihi. Perhatikan ucapan ini. Akan tetapi dia fil haq, yang benarnya tauqifiyah. Nama-nama Allah itu adalah, demikian pula sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya kita berdiri, berhenti di atas dalil. Tidak boleh berbicara sembarang. Kalau Allah katakan itu adalah namanya, kita ucapkan itu adalah nama Allah. Kalau Allah tidak katakan, tidak boleh. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala katakan itu adalah sifatnya, kita katakan itu adalah sifat Allah. Kalau tidak boleh. Demikian pula kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan itu adalah nama Allah, kita katakan itu adalah nama Allah sesuai dengan ditetapkan oleh Rasul. Demikian pula kalau beliau tetapkan sifat Allah, maka kita tetapkan juga sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Karena nama Allah itu adalah tauqifiyah. Sifat-sifat Allah juga adalah tauqifiyah. Berhenti di atas dalil. Sama dengan kaidah ibadah. Al-ibadatu kulluha tauqifiyah. Ibadah itu untuk melakukan penghambaan kepada Allah itu semuanya tauqifiyah. Apa artinya? Kalau kita mau beribadah harus ada apanya? Dalilnya. Sama ini juga. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauqifiyah. Tidak boleh sembarang kita menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan dirinya. Dengan nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula tidak boleh kita menamakan Allah dengan apa yang tidak dinamakan oleh Rasulnya. Tidak ada dalam sunnah. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Karena ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala tauqifiyah. Tidak boleh kita mengikuti apa yang kita tidak punya ilmu dari Allah dan dari Rasulnya. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu. Ketika ada orang menetapkan bahwa di sana katanya ada sifat wajib seperti di sekolah-sekolah. Bako, wujud, kidam, bako. Hanya beberapa sifat, yang lainnya tidak. Keyakinan Asy'ariyah. Dari mana dalilnya? Hanya menetapkan hanya itu saja, misalnya 20 sifat wajib. Dari mana? Kan begitu. Hanya 20. Nabi saja la uhsi sanan alaik. Nabi saja belum berkata, saya tidak bisa membatasi pujian terhadapmu. Iya kan? Kan ada nama, ada sifat yang Allah kabarkan kepada makhluk. Ada nama, ada sifat yang Allah tidak kabarkan. Kita wajib beriman, tidak boleh kita batas-batasi Allah dengannya. Karena ini tauqifiyah. Belum berkata lana bida adillatun wafiyah. Kami memiliki dalil-dalil yang cukup dalam masalah ini. Bida dalam masalah ini. Lana bida untuk kami dengan terhadap hal ini adillatun wafiyah. Dalil-dalil yang cukup bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat yang tauqifiyah. Seperti tadi Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah haramkan untuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu di dalam Al-Quran. Artinya tanpa ada Quran, tanpa ada sunnah, haram kita berbicara. Haram kita berbicara. Menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma wal bagya bighairil haqqi. Wa antusyriku ma lam yunazzil bihi sultana. Wa antakunu ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah.
Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya tiada lain Allah Rabb kalian mengharamkan al-fawahish. Perkara-perkara yang keji, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dosa, melampaui batas tanpa hak. Dan Allah haramkan untuk kalian menduakan Allah terhadap apa yang Allah tidak turunkan dalil padanya. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah haramkan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Kalian bilang ini nama wajib untuk Allah. Ini nama untuk Allah. Ini bukan, tidak cocok. Itu apa ilmunya? Hati-hati. Itu Allah haramkan. Antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Untuk berucap atas nama Allah. Kalian sandarkan kepada Allah apa yang kalian tidak tahu. Apa yang kalian tidak tahu. Itu diharamkan. Kul innama harrama rabbi. Katakan Muhammad, sesungguhnya Robku mengharamkannya. Robku mengharamkannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Inilah beliau bilang tadi. Kami punya dalil bahwa sifat Allah ini tauqifiyah. Sifat Allah, nama Allah itu tauqifiyah. Iya. Hanya Allah yang tahu apa yang pantas untuknya dan apa yang tidak pantas untuknya. Bukan kita makhluk. Karena dia yang punya sifat. Dia yang punya nama. Syekh Ibnu Utsaimin ceritakan secara akal saja. Tapi ini walillahil masalul a'la. Antum kalau sudah punya nama. Kemudian datang seorang panggil antum dengan nama yang lain. Gimana antum rasanya? Hah? Antum sudah dikasih nama sama orang tua antum. Terus antum tidak ubah nama itu. Datang kepada antum, orang kasih nama antum sembarang. Paham kan? Nah, datang orang Ambon, dikasih nama Laode. Panggil Laode. Padahal bukan orang Buton. Nah, apa perasaannya orang Ambon? Ke orang Buton, orang Ambon apa dipanggil? Nyong. Dia pergi ke orang Buton, Nyong. Gimana itu? Terus bilang Pace. Itu orang Papua. Datang dia panggil orang Makassar, Pace. Dia enggak balik. Bukan namaku. Saya bukan Pacemu. Anu paham ini? Ya kan? Ini makhluk saja. Enggak suka. Paham kan? Dengan itu. Apalagi penciptanya makhluk. Iya. Nah ini yang makhluk saja tercela. Maka akan tercela. Kalau kita namakan itu Allah. Sifati Allah dengan sifat itu. Nah, ini disebutkan. Ini dalil secara akal. Secara akal saja tidak diterima. Oleh karena itu. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan namanya ini adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita sembarang. Tidak boleh kita sembarang menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang dia tidak sebutkan di dalam Al-Quran. Dan hati-hati melakukan ilhad, berpaling dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang berpaling dari nama Allah, menetapkan untuk Allah sesuai dengan hawa nafsunya, kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk pergi menghindari orang yang seperti itu, bukan mendekati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menggunakannya. Terus setelahnya, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkan. Hati-hati dari orang-orang yang berpaling dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sifatnya. Demikian pula sifatnya. Iya. Kemudian beliau berkata, lahul hayatu wal kalamu wal basar. Ini beliau kembali menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala lahul haya.
Dia Allah Subhanahu wa taala memiliki al-haya, sifat hidup dengan kehidupan yang sempurna. Apa dalilnya? Ayat kursi. Kita semua sudah hafal. Ayat kursi. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayy. Paham kan dalilnya? Ayat kursi. Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayy, yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Saking sempurnanya disebutkan dalam ayat kursi itu setelahnya. Wal hayyul qayyum, terus la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah dihinggapi oleh yang namanya sinah, ngantuk, tidak pula tidur. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Ini karena sempurnanya kehidupan Allah. Kita kenapa butuh tidur? Paham maksudnya? Ahmad Sobri pagi tidur. Dan temannya, gak tahu siapa temannya di sampingnya. Nah, kenapa dia tidur? Tidak sempurna kehidupannya. Paham ini? Tidak sempurna kehidupannya. Itu karena kurangnya makhluk. Allah tidak ngantuk. Karena sempurnanya kehidupannya. Lahul haya. Baginya kehidupan, yaitu kehidupan yang sempurna. Tidak sama dengan kehidupan makhluk. Dipahami ini? Tidak sama dengan kehidupan makhluk. Karena koedah. Laisa kamitslihi syai'. Allah sudah katakan pokoknya intinya. Laisa kamitslihi syai'. Itu ayat koedah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ketika kita katakan Allah hidup. Allah maha hidup. Berarti tidak sama dengan kehidupan makhluk. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Siapapun itu. Apapun itu. Paham ini keyakinan? Itu ayat pokok ketika kita datang menjelaskan sifat Allah. Kehidupan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kehidupan makhluk yang penuh dengan cacat dan kekurangan. Wal kalam, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam. Itu yatakallamu bima syaa mata syaa wa kaifa syaa. Allah berbicara dengan apa yang dia inginkan, kapan dia inginkan, bagaimana dia inginkan. Iya. Ini kita tetapkan. Orang-orang Asy'ariyah yang paling parah ini orang Asy'ariyah yang menganggap dirinya dia pertengahan antara Mu'attilah dan Musyabbihah. Mereka menolak sifat kalam. Iya. Padahal di makhluk ini kekurangan. Ketika dia tidak bisa berbicara, ini kekurangan besar. Paham kan? Dia pergi sifati Allah dengan sifat tidak berbicara. Quran itu apa? Yang kita baca itu bukan kalamullah. Kalam Allah itu kalam nafsi. Apa yang ada dalam diri Allah. Yang terucap itu hanya ucapan Jibril. Yang gambarkan apa yang diucapkan oleh Allah. Ya sama, itu kan sama dengan yang berkata Al-Quran adalah makhluk. Ini menyelisih Quran. Al-Quran Allah namakan, di dalam Al-Quran Allah namakan Al-Quran ini sebagai kalamnya. Iya, ini tentang Quran. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamallah. Kalau ada seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah sampai dia mendengarkan kalam Allah. Allah sebutkan mendengarkan kalam Allah. Allah berbicara. Mereka sebenarnya menolak, kenapa? Karena mereka bilang kalau berbicara berarti nanti ada berbicara dengan yang baik dan bicara dengan yang tidak baik. Pertama, kalian memang sudah salah dari awal.
Kalian samakan Allah dengan siapa? Makhluk. Tidak sama. Allah berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan makhluk. Allah berbicara. Dalil sangat banyak kalau Allah berbicara. Lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Jelas sekali. Di sini tadi kalamullah. Ada lafaz wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Wa idh qala Allah. Ketika Allah berkata. Berucap, berbicara. Ya Isa, namanya Ya Isa berarti ada huruf, ada suara. Kan ini memanggil. Wahai Isa. Ada suara, ada huruf. Makanya Al-Quran itu punya suara, punya huruf. Paham? Itu kalamullah. Iya. Suara, memang suaranya yang membaca. Tapi yang disuarakan itu kalamullah. Paham ini? Mushaf Quran, mushaf itu kertasnya memang makhluk. Tapi yang ditulis di dalamnya adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Itu sifat Allah. Dipahami ini? Sama dengan suaranya pembaca, itu makhluk. Pembaca bersuara itu makhluk. Suaranya si pembaca. Tapi yang disuarakan itu kalamullah, bukan makhluk. Ini Allah yang katakan. Iya, demikian pula Allah berkata kepada malaikat, "Qala rabbuka lil malaika." Ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, Rabb berkata, Allah yang bilang ini, Rabb berkata, qala, berucap kepada malaikat, "Inni khaliqun basyaron min tin." Saya akan menciptakan manusia dari tanah. Demikian pula bentuk panggilan wa qulna ya Adam. Kami katakan wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Lebih jauh lagi ada firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Musa. Wanadainahu. Kami memanggilnya. Kata Allah. Kami memanggilnya. Namanya memanggil itu dengan suara yang didengar. Allah berbicara. Mau diapakan ini ayat? Coba satu ini banyak sekali. Iya. Demikian pula firman-Nya tentang Nabi Musa. Wa kallamallahu. Fa'il. Wa kallamallahu. Musa taklima. Tapi karena kesesatannya mereka baca kallamallaha. Musa. Kan Musa kan enak saja. Karena tidak nampak harokatnya. Jadi dia ubah bacaannya. Dia tahrif. Wa kallamallaha Musa. Berarti Allah tidak berbicara karena maf'ulun bih. Terjemahannya Musa berbicara kepada Allah. Tapi masalahnya ini dibaca dhamma di mushaf. Mau dicolok matanya itu. Mau dikasih lihat baik-baik. Pakai kacamata. Ini dhamma. Kalau di dhamma itu sebagai apa? Fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku yang melakukan itu pekerjaan. Apalagi setelahnya ditambah dengan taukid. Maf'ul mutlak. Wa kallamallahu Musa taklima. Maf'ul mutlak untuk taukid. Sungguh benar-benar Allah berbicara kepada Musa. Kita mau apakan ini dalil-dalil? Kita tolak. Ini semua bantahan terhadap orang Mu'tazilah. Dan yang mirip dengannya dari Qorometo. Sebagian golongan sufi. Demikian pula ini bantahan terhadap Khawarij. Khawarij juga jangan anggap enteng. Khawarij itu memang yang nampak dia adalah pemberontak. Tapi dia punya bid'ah keyakinan. Dia punya bid'ah keyakinan. Terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya dia juga penolak. Nama dan sifat Allah. Iya, dia mirip dengan Mu'tazilah, itu Khawarij. Mirip. Iya. Dengan Mu'tazilah. Bedanya hanya sedikit saja. Misalnya terkait dengan orang yang melakukan dosa besar. Menurut Khawarij kekal di neraka. Pelaku dosa. Selain syirik. Pembunuh, pencuri, perampok. Menurut Khawarij kafir. Di dunia kafir. Di akhirat kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah antara kafir dan iman.
kalau pelaku dosa besar selain syirik. Antara kafir dan beriman. Tidak kafir, tidak beriman. Tapi sama di akhirat. Di akhirat kekal di neraka. Jadi Khawarij sama Mu'tazilah sama. Iya. Tidak sepele itu bid'ah Khawarij. Bukan hanya sekedar karena dia memberontak, pergi berdemo. Bukan, itu yang nampak. Dia punya kaidah yang tidak nampak. Akidah yang tidak nampak. Yang membuat dia keluar dari Islam. Makanya Nabi bilang, yamrukuna minad din kama yamrukus saham minar romiyah. Dia keluar dari agama sebagaimana keluarnya itu anak panah dari busurnya. Ainama wajadtumuh faqtuluhum. Dimanapun kalian dapati mereka bunuh. Makanya ketika masanya Ali perangi Khawarij. Ali perangi Khawarij. Sahabat memeranginya. Sahabat memeranginya. Halal darahnya orang yang seperti itu. Kalau ada seruan jihad. Kalau ada seruan jihad. Karena juga dalam sejarah mereka tidak pernah memerangi orang kafir. Selalu orang Khawarij itu dia memerangi orang Islam. Dia orang Khawarij. Berarti dia bukan dari Islam. Karena kalau dia dari Islam akan perangi orang kafir. Tapi yang dia perangi Islam. Yang dia perangi Islam. Itu dalam sejarah Khawarij. Nah, ini mereka punya keyakinan seperti itu. Mereka tidak menetapkan sifat Allah, nama Allah. Wal basar. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki penglihatan. Ini jelas ya. Sangat banyak ayat terkait dengan al-basar. Di antaranya ayat ketika Allah katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tidak ada. Wa huwas samiul basir. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Jangan samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sesuatu apapun. Ini mengenal Allah. Allah punya penglihatan. Penglihatan Allah itu luas dan melihat semuanya. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun itu tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna. Allah katakan dalam Al-Quran, wallahu basirum bil ibad. Allah maha melihat hambanya. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Semua ini penetapan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat semuanya. Allah maha melihat semuanya. Sam'un. Allah maha mendengar. Punya pendengaran. Allah maha melihat, punya penglihatan. Allah maha mendengar, punya pendengaran. Dipahami ini? Ini juga harus kita tetapkan. Harus kita tetapkan. Dalilnya sangat banyak. Tadi anak sudah sebutkan sebagiannya kan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu apapun serupa dengan Allah. Dia maha mendengar. Paham kan? Lagi maha mengetahui. Wa huwas samiul basir. Tadi ayatnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Bahkan Allah katakan kepada nabinya dan Abu Bakar, qala la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah katakan, jangan kalian berdua takut. Sesungguhnya saya bersama kalian berdua. Saya mendengar, saya melihat. Ini Allah katakan, saya mendengar. Saya melihat. Kita harus tetapkan itu. Karena Allah tetapkan untuk dirinya. Allah mendengar. Allah yang bilang, saya mendengar. Berarti Allah punya pendengaran. Hati-hati
Di sana ada menetapkan Allah maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Artinya dia tetapkan nama saja, dia tidak tetapkan sifat. Mereka katakan as-sami bila sami'. Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Na'udzubillah. Ya, Allah yang bilang, Allah as-sami' terus asma. Saya mendengar. Wa aro dan saya melihat. Berarti Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Kita tetapkan itu karena Allah tetapkan. Tidak boleh kita tolak. Tidak boleh kita tolak. Bahkan Allah katakan laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu agniya sanaktubu ma qalu. Sungguh Allah telah mendengar orang yang berkata Allah fakir, kami kaya. Sungguh kami akan menulis apa yang mereka katakan. Bahkan Allah katakan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka bahasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisikan mereka? Allah mendengar semuanya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Tidak ada sedikit pun yang samar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil dalam masalah ini sangat banyak sebenarnya, maka tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang punya kesombongan. Orang-orang yang punya kesombongan dan pengingkaran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Demikian pula yang berikutnya itu, tapi kita ambil di pertemuan akan datang.